seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu, bagai tanah gersang, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Biar umat Tuhan saja yang merindukan Roh Kudus yang katakan hanya Engkau, hanya Engkau. Bersama-sama kita bangkit berdiri, katakan padanya, Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu,
Berapa banyak yang merindukan Roh Kudus hari ini, saudara? Ini hari ke-10, puncak pencurahan Roh Kudus. Saya percaya Roh Tuhan sudah ada di tempat ini. Tinggal kita membuka hati kita, saudara. Saudara percaya Roh Tuhan ada di tempat ini? Saudara percaya saudara akan menerima Roh Kudus lebih dahsyat lagi? Yang percaya katakan amin. Kasih tos kanan kiri saudara. Minimal 5 orang katakan menyala, 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 menyala. 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 Haleluya. Yang menyala katakan amin. Yang menyala katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Sorakan haleluya. Haleluya. Karena sudah menyala, mari kita bersama-sama memperkatakan Mazmur 91. Kita percaya firman ini akan terus digenapi dalam hidup kita. Yang mau katakan amin. Dengan mantap sama-sama katakan, dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesatan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Sekali lagi dengan penuh antusias, kita akan mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asus Sastri. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Sorakan haleluya. Hanya satu yang belum tergenapi Tuhan, yaitu kedatanganmu yang kedua kalinya Bapa. Kau lahir, kau mati, kau bangkit, kau naik ke surga. Bahkan engkau mencurahkan Roh-Mu atas kami, dan engkau naik ke surga menyediakan tempat bagi setiap kami yang percaya kepadamu. Dan sampai saat ini kami menanti-nantikan kedatanganmu yang kedua kalinya Bapa.
Terima kasih ya Roh Kudus. Penuhkanlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh berjaga-jaga seperti gadis bijaksana Tuhan, sampai Kau datang kembali Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Mari silakan duduk saudara, tetap dalam hadirat Tuhan. Terus merindukan hadiratnya. Jangan lewatkan 1-2 jam ke depan tanpa engkau mengalami perjumpaan yang indah dengan Tuhan. Dia sudah ada di tempat ini. Dia selalu menyediakan yang terbaik bagi kita. Responi kehadirannya. Buka hatimu, angkat hatimu, datang kepada Tuhan. Sembahlah Dia, sembahlah Dia. Datanglah
Tuhan, untuk jamahan Roh Kudus-Mu, untuk lawatanmu ya Tuhan. Terus sembah Dia, nikmati hadirat-Nya. Padar setiap roh kami, ya Tuhan, ya Tuhan. Jesus, saudara saja katakan jamahan berserah di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Lebih lagi rindukan Tuhan, ku buka hati untuk jamahan-Mu berserah hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Buka hatimu, buka hati untuk jamahan-Mu berserah di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu, betapa rindu hati kami Tuhan, betapa haus jiwa kami, rindu akan Engkau, rindu akan Engkau. Shenaralabaya, ralabaya, ralabaya, shenaralabalabalabalabalaba, shenaralabalabalaba, jangan lewatkan kami ya Roh Kudus, jangan lewatkan GBI-CHS, jangan lewatkan umat-Mu. GBI-CHS membutuhkan Roh Kudus-Mu, umat-Mu merindukan Engkau. Holy Spirit, Holy Spirit, Ina Baba ya la 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 la, Ura Baba
Sembah dia, sembah dia, sembah dia. Bangun roh saudara, bangun rohmu, sembah dia, sembah dia. Mari bersatu hati, sembah dia, sembah dia. Di sini ada murid-murid-Mu Tuhan. Di sini ada murid-murid Tuhan Yesus yang bersatu hati menanti-nantikan mencurah Roh Kudus-Mu seperti Engkau menyatakan Roh-Mu bagi murid-murid-Mu 2000 tahun yang lalu. Curahkan di tempat ini, curahkan di tempat ini, penuhlah kata Bapa. Jangan tinggalkan Yerusalem. Jangan tinggalkan Yerusalem. Kami tidak meninggalkan Yerusalem, Tuhan. Itu sebabnya kami ada di sini, Tuhan. Sungguh kami menanti-nantikan Engkau, ya Roh Kudus. Jangan tinggalkan hadirat Tuhan. Jangan tinggalkan Yerusalem. Jangan tinggalkan hadirat Tuhan. Sampai Roh-Mu memenuhi kami. Tidak ada yang kami ingini pagi ini, Tuhan, selain Roh Kudus-Mu, selain Roh Kudus-Mu. Tidak ada yang kami ingini selain perjumpaan dengan-Mu, ya Roh Kudus. Syakana bala 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 bala. Syarala bala 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 bala. Syarala bala 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 bala. Kami hidup untuk menyembah-Mu. Kami hidup untuk melayani-Mu. Kami hidup untuk tinggal dalam kerajaan-Mu. Worship You, I live. To worship You, I live, I live. To worship You. To worship You, I live. To worship You, I live, I live. To worship You. To worship You, I live. To worship You, I live. To worship You, I live, I live. To worship You. Yes, Lord, to worship You. To worship You, I live, amen. To worship You, I live, I live. To worship You. I worship You.
Kehadiran-Mu surga bagi kami Tuhan. Itu cukup bagi kami. Hadir-Mu mengubah hidup kami. Hadir-Mu memberikan kami kekuatan yang baru Bapa. Terima kasih Tuhan.
ada pemulihan, ada kesembuhan, ada mujizat saat kami menyembah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sukacitamu penuh atas kami. Yang bersukacita bersama-sama katakan amin. Haleluya. Semua bersukacita, amin. Coba dulu dilirik kanan kirinya. Kau istimewa di mata Tuhan gitu. Amin. Yang merasa istimewa katakan amin, saudara. Saudara, kita ada di tempat ini tentunya ada misinya Tuhan tuh harus kita kerjakan, amin. Sebab itu Tuhan memperlengkapi kita dengan pengurapan yang baru. Untuk siap menuai bagi kemuliaan Tuhan. Yang mau katakan amin. Kau dan aku dipakai Tuhan. Yang siap katakan amin. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua gereja Tuhan. Gereja Tuhan bersatu ini mengangkat tinggi bersiap maju jangan lengah. Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata dalam kuasa Roh. Semua tangan di atas. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api-api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja, segala raja. Yang semangat tepuk tangannya saudara. Haleluya. Sama-sama dengarkanlah. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu. Angkat tinggi bangkitlah. Bersiap maju jangan lengah. Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Semua tangan di atas. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api-api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja. Api kemuliaannya. Semua tangan di atas saudara. Tercurah dari surga. Siap terima lawatan Tuhan. Kami semua. Siap terima pengurapan Tuhan. Bangkitlah. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja, Raja. Api-api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api-api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja, 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 Raja. Haleluya. Boleh kita tangannya seperti ini saudara. Dua-duanya. Anggur baru sedang dicurahkan. Kita mau memberkati kanan kiri saudara. Bukan hanya dipercik, tapi ditumpahkan. Yang siap katakan amin. Amin. Anggur baru tercurah. Penuhi umatnya dengan sukacita. Tertawalah.
memuji Tuhan harus segenap kekuatan. Sudah berkeringat belum? Haleluya. Harus menyala. Jangan di luar sana menyala abangku, menyala bosku. Umat di Tuhan di tempat ini lebih menyala. Karena roh Tuhan sudah dicurahkan di tempat ini. Amin. Kalau saya katakan salam Pentakosta, saudara harus jawab. Semua angkat tangan, amin. Salam Pentakosta. Mendiri. Salam Pentakosta. Mendiri. Salam Pentakosta. Mendiri. Mendiri di hati, mendiri di hati, mendiri di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu berkira, hilanglah susah ada. Cara mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendiri, 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 mendiri di hati Pentakosta. Api Pentakosta menyala, menyala. Api Pentakosta menyala. Api, 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 Api Pentakosta menyala. api Pentakosta menyala. Api Pentakosta menyala. Api, 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 api Pentakosta menyala. Mendiri di hati, Mendiri di hatiku. aku mau bernyanyi buat Tuhan. Selalu bernyanyi, ku selalu berdiri. Hilanglah susahku. Katakan, ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. 10 kali. Mendiri, 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 mendiri di hatiku. Kalau tak mendidih lagi, tak tahu lagi aku. Pulang dari tempat ini, jangan mendidih marah saudara. Mendidih karena rindu dan menyala-nyala menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, terima kasih. Silakan duduk saudara. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berikan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami membawa korban yang terbaik bagimu Tuhan. Bukti kami telah mengasihi Engkau. Bukti kami telah menerima jamahan dan lawatanmu ya Roh Kudus. Kami memberi karena Tuhan sudah memberi lebih daripada apa yang kami rindukan. Terima kasih Roh Kudus. Dengan sukacita kami siap memberi. Yang siap memberi sama-sama katakan amin. Yang bertugas boleh maju ke depan saudara. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, curahlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu.
kita bangkit berdiri saudara. Amin. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjolingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Ya Roh Allah yang hidup, penuhilah kami, penuhilah kami. Syaralabalabalabalabalabalabalabalaba, syaralabalabalabalabalabalaba, shenananabayanamasande. Membebaskan yang terbelenggu Tuhan, memulihkan yang terluka, menjolingkan mata yang buta. Jadikan kami alat-Mu, ya Tuhan. Syaralabalabalabalabalabalabalabalaba, syaralabalabalabalabalabalabalabalaba, urabashane. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Urabashana. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam segala kehidupan kami pagi hari ini, bahkan dalam segala perkara pun, kami percaya Engkau hadir dan Tuhan memberkati kami, Tuhan menolong kami, karena tangan-Mu tersedia selalu bagi kami Tuhan. Dalam keadaan apapun Tuhan ada di situ Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna di pagi hari ini. Ketika kami bersekutu dengan orang-orang yang kami kasihi, kami berdoa buat orang-orang yang ada di sisi kanan, kiri, depan, belakang kami. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Biar lewat kehadiran mereka, lewat respon kami, bahkan ibadah ini jadi berkat bagi kami. Dan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan, aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Sebelum duduk, tepuk tangan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan berkati kita semuanya. Baik, haleluya. Shalom. Apa kabar? Yes, ya. Tanya kanan kirimu, gimana kabarmu? Udah lama gak jumpa, bilang. Udah lama gak jumpa katanya. Haleluya. Amin. Diberkati Tuhan. Saya percaya lewat kehadiran rekan-rekan menjadi doa saya, orang yang ada di sisi kanan, kiri, depan, belakang Bapak Ibu adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin ya. Lewat kehadiran saudara kita, biarlah itu menjadi berkat buat kita semuanya. Mari, saya akan membawakan tema firman Tuhan yang berjudul Dari Yerusalem ke Yerusalem. Mari kita akan baca sama-sama ayat firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Ketika tiba Amin. Katakan amin. Baik. Gereja ini punya visi misi, yaitu dalam jemaat ya ada 200 jemaat, 10 kul, 20 pendoa. Biarlah ini menjadi pokok doa kita. Amin. Terjadi nggak kira-kira? Haleluya.
terjadilah menurut iman kita semuanya. Dan biar terjadi 2 kali ibadah nanti. Nah ini agak turun ini. Gimana nanti kalau 2 kali ibadah ini? Tergenapi nggak ini? Ini menjadi doa kita. Biar kita berjalan maju, jangan berjalan mundur. Maju terus dalam Tuhan. Nah, berbicara tentang Yerusalem, ya, saya mau mengajak kita bahwa Yerusalem itu, kalau kita pernah menyanyi Shalom, ya, doa buat damai untuk Yerusalem. Artinya ketika kita mengerti bahwa atau mendengar nama Yerusalem, pertama memang kita fokusnya pada sebuah negara yaitu Israel. Nah, kita disuruh berdoa buat kedamaian, buat Yerusalem. Kalau dikatakan dalam Perjanjian Lama, ya, dikatakan Yerusalem itu sebutan dari sebuah kata yaitu Putri Sion. Kalau dalam Mazmur mencatat, engkau sendiri akan bangun dan menyayangi Sion, sebab sudah waktunya Tuhan mengasihinya. Nah, bagi kita, Yerusalem itu sangat penting. Karena berbicara tentang sebuah kehidupan kekal. Target kita surga, amin. Target kita masuk dalam Yerusalem baru. Sering saya katakan, saya tanya siapa mau masuk surga, pasti semuanya masuk surga. Amin. Tadi malam disinggung Mas Markus. Kalau Pak Gem bilang siapa masuk surga, amin semua. Tapi kalau ditanya, yang mau duluan, nggak mau angkat tangan. Yang harusnya sudah siap sedia. Yang kita kan pernah nyanyi, sudahkah engkau siap sedia menghadapi datangnya Yesus Allah kembali. Kalau ditanya siapa mau duluan, nggak ada angkat tangan berarti belum siap. Saya mau melakukan kehendak Tuhan Pak, amin. Saya melakukan amanat agung Pak, amin. Berarti masih ada tanggung jawab. Berarti kita masih sadar bahwa kita belum siap masuk surga. Kita belum siap dipanggil Tuhan karena masih ada kewajiban. Gak apa-apa. Yang penting kita lagi on the way ke sana, mempersiapkan diri bahwa target kita masuk surga. Amin. Bahkan dapat mahkota. Jangan targetkan Bapak Ibu, nggak apa-apa lah GBI Jemaat THS mau masuk surga di emperan. Nggak ada kata emperan. Pokoknya masuk surga, masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Bersama dengan Tuhan. Amin. Yang setuju katakan amin. Nah, berbicara tentang Yerusalem, kalau dalam peristiwa-peristiwa perjanjian baru, Yesus Kristus berkhotbah menyembuhkan orang sakit bahwa di Yerusalem. Lalu Pentakosta yang dikisahkan, yang kita lakukan saat-saat ini, dari tanggal berapa itu? 10 sampai hari ini, berarti 10 hari. Awalnya adalah di Kisah Para Rasul juga hal yang sama dilakukan. Yesus Kristus menghalau para pedagang. Ya, dikatakan engkau menjadikan rumah bait suci itu sarang penyamun. Makanya kalau bisa di rumah Tuhan itu jangan ada unsur jual beli. Amin. Boleh nggak jualan di gereja sini? Kalau bisa jangan. Ya, setuju? Contohnya Tuhan marah. Memporak-porandakan. Dikatakan, kau jadikan rumahku ini sarang penyamun. Lalu Yerusalem adalah kota yang disebut pada bagian akhir, ya, tiap-tiap Injil sebagai tempat berlangsungnya perjamuan terakhir di sebuah ruang atas. Kalau di kuburan Daud itu ada di Yerusalem, ya. Kalau saudara ke sana, yang mau ke sana katakan itu saya. Pergi ke Israel, saudara akan ke tempat loteng atas yang kisah para rasul-rasul menerima lawatan Tuhan. Itu di kamar loteng, di bawahnya adalah ada kuburan Raja Daud di situ. Jadi ke Israel itu murah, cuman ya paling
2.700 doang. Cuman 2.000 nggak nyampe 3.000 dolar. Bisa lah jemaat CHS ke sana. Saya menjadi doa saya satu rombongan ini pergi semua. Ya, beriman nggak apa-apa, betul ya? Beriman nggak apa-apa. Lalu berikutnya adalah ada yang namanya Taman Getsemani, ya, seperti yang di slide, ya, penyaliban di Golgota, pemakamannya, lalu kebangkitannya dan kenaikannya, bahkan dinubuatkan sebagai kota tempat ia kelak datang kembali, menginjakkan kakinya, itu ada di Bukit Zaitun. Di situ ada batu yang dinubuatkan nanti diyakini Yesus akan turun dan menginjakkan kaki di situ. Wow, bukankah ini janji yang luar biasa kepada kita? Ya, Yesus datang kembali. Ya, kalau tema-tema minggu kemarin, saya katakan dia pergi untuk kembali. Tapi kalau kita dan saya pergi, kembali nggak ke sini? Enggak. Yesus pergi untuk kembali. Tapi kalau saya nanti mati, kembali lagi nggak sini? Enggak. Yesus pergi untuk kembali. Nah, saya sampaikan firman Tuhan dengan singkat. Lalu apa? Berbicara apa tentang Yerusalem? Makna dari Yerusalem yang pertama adalah berbicara tentang Yerusalem adalah tempat permulaan, ya, kekristenan di situ. Makna dari Yerusalem yang pertama, selanjutnya. Berbicara tentang adalah tempat permulaan kekristenan. Disitulah gereja mula-mula. Di Yerusalem Yesus Kristus disalibkan dan dibangkitkan di antara orang mati. Juga di Yerusalem Kristus dimuliakan, mencurahkan roh kudusnya atas kita, atas murid-muridnya. Siapakah murid-murid Tuhan di sini? Katakan kanan kiri, kamu murid Kristus. Lalu dari kota itu Tuhan berikan amanat, ya, pergilah, jadikanlah semua bangsa, dikatakan sampai ujung-ujung bumi. Saya mau mengajak kita begini Bapak Ibu, bukan berarti kita pergi ke ujung bumi. Ujung buminya di mana ini? Ujung bumi kita di mana kita bertempat tinggal. Ujung bumi kita di mana kita berada. Kalau sepakat ujung bumi, kalau ujung bumi CHS di sana masih ada lagi. Di mana kita pergi, disitulah yang dikatakan ujung bumi. Yang Tuhan minta kita untuk mewartakan. Kemarin bicara tentang saksi. Seorang saksi itu harus mengalami, harus melihat. Kemarin saya sudah contohkan, saya pernah dipanggil yang berwajib, pakai mobil, pakai surat penangkapan. Begini-begini gembala saudara ini pernah dijemput polisi untuk jadi saksi. Ya, saya bersyukur pernah ngalami itu. Diperiksa 8 jam. Kira-kira ada tampang nyolong nggak begini? Enggak. Nggak kelihatan. Lalu ya karena ada kehilangan keyboard di Mega Bekasi. Yaitu bagi saya itu keyboard mahal sekali, hampir 30 juta. Karena saya membantu membuang sampah pakai plastik yang panjang itu dengan tuduhan keyboardnya dimasukin ke plastik itu. Ya, begitulah. Kalau Alkitabiah sih, barang siapa punya banyak dituntut banyak. Karena yang drivernya kantor nggak masuk, sehingga yang bisa bawa mobil cuma saya bantu ngangkut sampah. Contohlah sampah di depan ini saya masukin tas kresek yang panjang, plastik, lalu penyebabnya itu. Lalu saya diangkut, dijemput, diperiksa ke pos security di bawah. Ya.
Lalu dibilang, pistol nih. Udah ngaku aja Pak, biar cepet. Nggak ngaku apa, saya nggak ngapa-ngapain. Udahlah biar cepet aja, capek saya. Ya saya juga capek di gelendeng sana, gelendeng sini. Nah, singkat cerita dibawa ke Polsek Galaksi. Tetap, waduh luar biasa prosesnya. Jadi saksi itu memang harus menyaksikan, harus ngalami. Kalau iya bilang iya, kalau enggak bilang enggak. Karena saya enggak melakukan itu, bagi saya enggak melakukan itu, ya saya jawab apa adanya. Lalu selesailah. Nah berarti saya mengerti. Jadi saksi itu harus ngalami. Saya selalu katakan gini, omong kosong kalau kita menceritakan kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan, tapi kita enggak ngalami yang namanya mujizat Tuhan. Amin. Kita harus ngalami dulu pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan. Masihkah berlaku bagi orang percaya? Amin. Terjadi kalau kita ngalami mujizat Tuhan, kita bersaksi, maka ada yang, aku dengarnya merinding loh, gitu kan. Saya percaya itu adalah bentuk dari kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan Bapak Ibu. Amin ya. Kalau berbicara tentang kisah para rasul, murid-murid di ayat 47, ya, Lukas 24 ayat 47 sampai 49, mari kita akan baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan kamu akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini, sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari. Nah, ini berbicara tentang, kalau saya rangkumkan, Tuhan menyuruh kita untuk tetap ya menantikan janji Bapa, tetapi kamu harus tinggal di kota ini. Tapi kamu harus tetap beribadah dan mencari Tuhan di gereja ini. Amin. Ini bicara tentang kesetiaan. Dan saya percaya jemaat Tuhan yang hadir saat ini adalah orang-orang yang setia. Coba tanya kanan kiri. Kamu orang setia kan? Suami istri harus setia, amin. Anak-anak harus setia sama orang tua, amin. Rekan-rekan kita harus setia, amin. Haleluya. Yang kedua, makna dari Yerusalem, yang kedua, berbicara tentang hadirat Tuhan. Katakan, hadirat Tuhan. Nah, peristiwa jemaat mula-mula, mereka bertekun, bersahati, berkumpul, berdoa, dan memecahkan roti. Bukankah ini yang luar biasa? Yang harus kita alami, yang harus pertama kita harus lakukan, dan alami bersama dengan rekan-rekan kita. Amin. Tempat tersebut adalah kota Yerusalem. Di situ ada ayatnya, di mana bait suci Allah yang hidup dibangun. Oleh karena itu Yerusalem dinamakan adalah kota yang kudus, kota Allah dan kota Tuhan. Saya nggak cukup waktu tentang menceritakan tentang asal muasal Daud mengalahkan ini dan itu sehingga Yerusalem itu menjadi pusat kerajaan. Saya mau sampaikan bahwa kalau Yerusalem itu berbicara tentang hadirat Tuhan, maka dalam kehidupan kita ini, kalau kita mengerti tugas dan tanggung jawab, ketika kita merenungkan peristiwa jemaat mula-mula yang dilakukan oleh para rasul, mereka bertekun di gereja ini dari tanggal 10 sampai tadi malam, tanggal 18. Ya, di sini ada doa. Nah, mungkin kendala di situ lagi dicor mungkin. Ya, jalan ini puji Tuhan lagi dibenerin. Mudah-mudahan itu doa jemaat CHS. Biar lancar ke sini. Karena dulu saya mau kejebur sungai di situ. Beneran. Saya enggak melo-melo. Habis pulang dari
pulang Kul Sriamur, lampu motor saya mati. Itu dulu jalan rusak. Pas itu habis gerimis, banyak mobil truk ngangkut tanah, itu licin. Saya hanya berjalan dengan iman, kayak kita ini berjalan dengan iman. Lalu di sampingnya itu ada kolam ikan, betul? Ada berapa biji kolam ikan? Untung saya nggak jauh. Nama untung itu masih berlaku. Untung saya nggak. Seperti anak saya kemarin kecelakaan habis pulang dari sini, hari apa tuh ya? Hari apa? Kamis kalau nggak salah. Ya, Farel ditabrak orang. Nama untung itu masih berlaku. Tapi saya percaya bukan karena untung, karena pemeliharaan Tuhan. Sehingga saya tahu, ya saya dari awal itu saya dari situ pengennya ngawal dia, tapi nggak ketemu. Pulangnya juga gitu. Saya kejar sampai, itu sampai mentok. Ketemunya di Jamrut, karena di Tambun dia lewat Medland Tambun, saya lewat Tambun. Jadi ketemunya di perumahan kami di Dukuh Jamrut. Lalu dari jauh saya udah tahu tuh motornya. Kenapa tangannya cuma satu begini? Lalu mamanya bilang, Pak tolong bilangin itu motornya plat nomornya mau jatuh. Bilang gimana? Itu Dede itu Farel. Masa sih gitu kan? Kenapa? Nanti aja di rumah aku ceritain. Ayo gini. Yang lebih bikin kami geli, tenang, motornya nggak apa-apa. Bukan motornya, kamu tuh kenapa gitu loh. Bukan karena motornya, kamu gimana? Nggak apa-apa. Ini cuma bengkak lecet dan sebagainya. Jawabannya tenang, motornya nggak apa-apa kok. Bukan masalah itu. Bukan orang tua lebih sayang motornya. Bukan, anak milenial sekarang itu nggak tahu deh gimana. Laporan tenang, mungkin takut dimarahin karena motornya somplak belakang dan sebagainya. Akhirnya dia cerita gitu, tenang Pak, motornya nggak apa-apa kok. Iya, cuman kamu tuh. Ya karena malam-malam nggak ada apotek buka, mau beli Revanol, ya akhirnya ya dengan iman kompres air hangat, udah. Yang ada, kayak MacGyver aja, yang ada apa? Dah, yang penting doanya Bapak Ibu buat kami. Dan kita semua dalam pemeliharaan Tuhan. Itu. Jadi kalau berbicara tentang pemeliharaan Tuhan, saya percaya Bapak Ibu akan mengalami banyak hal kok. Ya, mujizat pertolongan kemudahan, itu akan terjadi kok. Ya, jerih lelah kita tidak akan sia-sia. Berbicara tentang kesetiaan itu bukan kita mengharapkan materi saja, tetapi berkat dalam rumah tangga, kesehatan, berkat melimpah itu juga sebuah anugerah. Dari upah kita ikut Tuhan. Lalu saya membaca dan mengamati kisah ini, apa yang dilakukan para murid ketika jemaat mula-mula mereka bertekun, bersahati, berkumpul berdoa, dan memecahkan roti. Saya mendapatkan ini, ya. Rohani jemaat mereka yang pertama berakar kuat di dalam firman, hidup dalam persekutuan, memiliki gaya hidup doa dan peduli terhadap sesama. Mari kuatkan diri kita dan lengkapi diri kita dengan 3 hal ini. Yang pertama, firman, gereja atau persekutuan, lalu doa. Nah, 3 hal ini yang akan membuat kita berakar kuat dan memiliki hidup dalam persekutuan, memiliki gaya hidup dan peduli. Mari landasi kita dengan 3 hal ini. Yang pertama, firman, gereja, dan doa. 3 hal ini jangan lepaskan. Sama halnya begini Bapak Ibu. Dalam sebuah ibadah ini harus ada 3 hal ini. Yang pertama hadirat Tuhan, pengurapan dan bahasa roh. Karena gereja ini adalah DNA gereja kita adalah restorasi Pondok Daud. Kalau ditanya restorasi Pondok Daud adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya doa, pujian dan penyembahan siang dan malam dan melakukan
kehendak Bapa pada zaman ini. Zaman ini zamannya kita. Amin. Untuk melakukan kehendak Bapa. Supaya dalam kehidupan kita ini ketika kita melakukan dan mendasari hidup kita ini dan melakukan 3 hal ini. Firman, mari baca firman Tuhan setiap hari. Amin. Mari bergereja dalam persekutuan. Kalau gereja berbicara hari Minggu saja, tapi kalau persekutuan bisa bicara universal. Baik dalam kul maupun persekutuan kita pribadi dengan Tuhan. Kita harus lakukan itu. Lalu dalam doa. Nah, informasi saja, mari dukung dalam doa. Panitia yang diketuai Pak Siburian, ya, beriman nanti sebelum bulan Agustus, plafon kita sudah bagus. Karena Agustus kita ulang tahun. Yang keberapa? 2. Yang kedua. Baru 2 tahun, lahir 2 tahun. Dipercantik nanti. Gak apa-apa, temboknya gerunjul-gerunjul. Itu kalau semut naik turun, oh temboknya begini ya. Gitu. Temboknya. Di tempat sono kok lurus ya, sini kok naik turun nih temboknya. Mungkin semutnya bilang gitu. Oh, maklumlah, baru 2 tahun. Ya, ngomong kanan kiri. Kamu masih semangat kah? Karena di akhir nanti saya mau minta komitmen Bapak Ibu untuk tetap semangat. Jangan tinggalin komitmen yang sudah benar. Di awal khotbah nanti. Di akhir nanti, maksud saya di akhir khotbah. Kalau Yerusalem menjadi kota tempat Allah menyatakan firman-Nya dalam persekutuan, maksudnya dalam firman, gereja dan doa, di situ Allah menyatakan, mungkin nggak Tuhan itu memberikan atau menginformasikan kepada kita apa yang akan terjadi kelak? Bisa? Apa yang akan terjadi ke depan? Bisa? Bisa. Cuman kita ini peka atau enggak? Kadang-kadang Tuhan itu memberikan lewat mimpi. Tapi kalau udah terjadi, kayaknya saya pernah ngalami kayak gini ya. Ya itu, saya mau menghimbau gini. Kalau Bapak Ibu dan saya bermimpi hal-hal yang mungkin membawa kita celaka, bangun dan patahkan dalam nama Yesus. Amin. Bangun dan patahkan dalam nama Yesus. Itu tidak akan terjadi. Dan saya percaya itu tidak akan terjadi. Karena rancangannya, karena dia sudah menginformasikan kepada kita sebuah peristiwa. Kenapa saya bilang begitu? Ketika saya pulang kampung, ke tempatnya istri, ke Haranggaul, nyetir sendiri dari Bekasi ke kampungnya istri itu kurang lebih hampir 2.000 kilometer. Saya lupa, saya nggak selalu update, oh kami nyampe sini ya, aduh pasang, oh kami lagi rehat ya, enggak. Suatu malam, nggak tahu di hutan mana gitu ya, karet, itu biasanya kalau di jalan itu ada lampu-lampu kuning itu apa namanya itu? Kayak mata kucing kalau kena sinar nyala. Terus sebelah kiri itu ada besi yang menahan gitu kan, atau ada cat warna putih gitu kan. Nah di situ tuh terpotong, baik yang tadi kayak mata kucing tadi maupun garis putih itu. Malam-malam sendirian. Ditambah lagi kaca film saya depan itu 8. Itu gelap. Hampir saja itu masuk jurang. Ya, saya, istri dan Yosi dan Farel. Lalu saya diingatkan, Tuhan, kamu pernah mimpi begini? Oh iya, mirip. Waktu itu saya bangun dan doakan tengking dalam nama Yesus. Dan seolah-olah cerita dalam mimpi itu Tuhan potong. Tidak terjadi celaka. Puji Tuhan orang Jawa begini bisa pulang ke Medan itu 2 kali. Bawa mobil berarti lulusan Medan. Memang kenceng-kenceng itu saya akui. Pertama sesi saya 1.000. Wah, muat 8 orang. Belum koper, belum durian, belum beras, belum kemiri, apalagi cabai, alpukat.
beras merah. Makanya saya umpamakan kalau kita ini dalam kehidupan kita ini sehari-hari, ketika kita pulang ke kampung, bawa 1 koper, pulangnya bisa 2 atau 3, betul? Dalam kehidupan kita juga begitu. Kalau kita nih pulang kampung nih, nodarin sama Tuhan, bawa jiwa-jiwa, bawa doa. Saya percaya apa yang kita bawa tadi, 1, Tuhan akan lipat gandakan dalam kehidupan kita. Kalau kita mengerti hal ini, ayo kita sama-sama kerja buat Tuhan. Amin. Nah, berikutnya, yuk kita baca sama-sama. Ya, kita lakukan baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran. Yang berikutnya, pada waktu itu Yerusalem akan disebut tahta Tuhan, dan segala bangsa akan berkumpul ke sana demi nama Tuhan ke Yerusalem. Dan mereka tidak lagi akan bertingkah laku menurut kedegilan hatinya. Nah, haleluya. Dan ketika firman ini kita baca, ya, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan. Ini bicara tentang hadirat Tuhan. Kita harus bergegas melangkah mencari Tuhan. Seolah-olah, ini ada bahasa paksakan diri kita untuk tetap dalam hadirat Tuhan. Artinya adalah ketika kita mengingat Tuhan akan kebaikan Tuhan, lalu kita bergegas untuk bersekutu. Puji Tuhan, kita dapat bersekutu di mana saja. Amin. Itu hebatnya dalam Kristus. Kita bisa berdoa di mana saja. Dalam berkendara bisa memuji Tuhan. Mungkin kita yang pakai helm teriak-teriak, orang nangis pun orang lain nggak lihat, betul? Mungkin engkau berteriak meluapkan emosi. Kok doaku nggak dijawab-jawab? Kalau doaku nggak dijawab, aku nyemplung loh Tuhan. Nyemplung kali JBL loh. Nggak bakal. Harusnya kita yang menyelaraskan kehendak Tuhan, bukan Tuhan suruh untuk menyelaraskan. Kalau kita memaksa Tuhan, makanya segala sesuatu itu harus disertai dengan hati. Amin. Bapak Ibu, ibadah ke tempat ini dari rumah, saya percaya keadaan Bapak Ibu baik-baik saja. Akhirnya di jalan semuanya bersukacita. Sampai ke tempat ini bertemu dengan rekan-rekanmu, kita semuanya dengan salam dan sebagainya, pasti semua membawa berkat, sukacita. Tapi kalau dari rumah itu uring-uringan, di jalan apa lagi? Amu-amuan. Tempat sini, sampai ke sini. Saya percaya semuanya itu diawali dari rumah. Ya, diawali dari rumah. Kalau dari rumah baik-baik, kalau dari tempat ini nih, Bapak Ibu pulang, kondisi Bapak Ibu dipulihkan, saya percaya sepanjang jalan Bapak Ibu akan bersukacita, bernyanyi buat kebaikan Tuhan. Amin. Karena jalan-jalannya yang Tuhan tunjukkan dalam kehidupan kita, supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar namanya pengajaran firman Tuhan dari Yerusalem. Berbicara tentang hadirat Tuhan. Kalau kita bersekutu dengan Tuhan, saya percaya Tuhan akan menunjukkan jalan yang akan kita tempuh. Sehingga dalam perjalanan, melakukan hal apapun, Tuhan berkati dalam kehidupan kita. Haleluya. Lalu yang ketiga, makna Yerusalem yang ketiga adalah rumah tangga. Yerusalem itu yang pertama, yang paling utama itu berbicara diri kita. Ya, diri kita dulu. Lalu agak melebar dikit, keluarga kecil kita, rumah tangga kita. Kalau Yerusalem kita kuat, artinya keluarga kita kuat, ya, maka kita akan mampu ke Yudea. Amin. Lalu kemana? Samaria. Lalu
ke ujung bumi. Berarti kuncinya adalah kalau Yerusalem itu berbicara tentang rumah tangga, pribadi kita dulu, baru keluarga kita, baru ke tetangga, bicara Yudea, Samaria, ujung bumi. Kembali lagi, ujung bumi kita itu di mana kita berpijak. Kalau kita sering bernyanyi gini, kunci C coba. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Ujung buminya kita ini bukan kita harus pergi ke mana ya? Palestina. Mau ambil rongsokan, peluru. Banyak di sana. Nanti kalau Bapak Ibu bisa membawa besi ke sini dijual tontonan, Bapak Ibu akan wow, berkat melimpah. Asal bisa bawa ke sini. Rongsokan peluru pun itu loh luar biasa. Ujung bumi kita di mana? Di ujung bumi kita di mana kita berpijak. Itu ujung buminya kita. Karena bumi ini gak ada ujungnya. Kalau muter juga, lah ketemu lagi. Pergi ke sana, melancong, Bapak Ibu kelak di depan sana diberkati Tuhan sehingga menjadi orang yang penuh berkat sehingga Bapak Ibu pindah keluar kota. Nanti ujung-ujungnya balik lagi ke CHS. Aduh jangan dong Pak. Ya kalau rencana Tuhan, maksudnya gini. Ketika nanti Bapak Ibu diberkati Tuhan, Bapak Ibu pindah keluar kota. Tetap ingatlah Bapak Ibu pernah bertumbuh, dibesarkan di GBI CHS. Jangan lupa, GBI CHS. Ngomong kan gitu, ojo lali. Sebab tempat pertama itu akan menjadi sebuah histori yang tak terlupakan. Benar gak? Mungkin sudah kita berpindah-pindah, makanya sekarang ini ya. Kemarin waktu kapan itu saya katakan, kalau dulu kita bernyanyi kiri kananku ada Tuhan. Sekelilingku ada Tuhan. Sekarang kiri kananku ada gereja. Sekelilingku ada gereja. Betul gak? Puji Tuhan, kerajaan Allah ditegakkan makin meluas. Artinya, kedatangan Tuhan semakin singkat. Mari Bapak Ibu, sekali lagi, ingatlah kita pernah diberkati di tempat ini. Kita pernah berjumpa dengan orang-orang yang kita kasihi. Kelak Bapak Ibu diberkati Tuhan, pindah ke luar negeri. Pindahlah ke Jerman, hiduplah ke Amerika, ke luar negeri sana. Ingatlah akan gereja ini. Amin. Nah, ingat, tugas penuaian jiwa itu bukan hanya sekedar tugas gembala dan pengerja. Saya mau patahkan ini, ya. Bukan hanya tugas gembala atau pengerja untuk penuaian jiwa, tapi tugas kita semuanya. Amin. Karena rumah tangga yang kuat di dalam Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Berbicara Yerusalem tadi yang pertama, yang paling utama itu pribadi kita. Lalu rumah tangga kita. Kalau rumah tangga kita kuat, kita akan pergi ke Yudea, Samaria, dan ujung bumi. Nah, jika dimulai dari rumah tangga yang kuat, maka pekerjaan, usaha, hidup saudara akan berhasil dan beruntung. Amin. Banyak rumah tangga yang dipulihkan dan Tuhan buktikan dari rumah tangga yang kuat ada banyak keberhasilan. Itu dikatakan ini, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Saya 9 bersaudara. Yang percaya sama Tuhan itu cuma saya. Artinya yang ikut Tuhan, Yesus. Yang lainnya itu bahasa saya saya ke Israel, mereka ke Arab gitu. Setiap hari bapak saya, memang saya itu berantem mulu. Aduh, pusing saya. Beneran. Saya dibesarkan di Kalimantan, di tengah-tengah hutan. Daerah transmigrasi. Maka saya
sampai hari ini nggak doyan kacang tanah yang mentah. Karena dulu sempat keracunan. Dikasih bibit sama pemerintah, dikasih obat kan, tak makanin. Makani, ternyata ada pestisidanya. Saya kalau ingat itu, padahal saya masih kelas 4 SD. Bapak saya marah-marah, nggak ada jam tidak berantem. Sampai rumah saya mau terbakar, sampai tangan saya ini ada luka bakar di sini. Ini kenang-kenangan. Saya bilang, aduh, memang keluarga kami diberkati. Keluarga kami diberkati. Karena seantero kami memandang, itu semua pertanian kami beli semua. Kami sewa 1 kapal untuk dibawa ke kota. Itu di luar Tuhan. Lalu ketika saya melihat itu, masih kecil, memikir, oh kok begini ya suami istri gitu kan. Berantem, suatu hari jam 6 sore mama saya minggat. Saya cari, Mae di mana sih Mae? Aduh, nggak pulang-pulang. Waduh, ya sudah. Singkat cerita, saya ikut lomba azan. Saya dapat juara 3. Saya ikut-ikutan sekolah minggu. Ketahuan bapak saya. Waduh, dihajar. Rotan Kalimantan itu mau yang kecil, mau yang paling kecil, atau yang gede yang dibikin kursi itu, mau pilih mana? Sudah ada di punggung saya. Waduh, tugas saya hanya angon sapi, gembala sapi. Memang nubuatan dulu gembala sapi, sekarang gitu. Pergi ke hutan, makanya saya pernah ceritakan, dipesannya orang tua, nanti kalau kamu ketemu kancil, kamu joget-joget aja. Nanti kancilnya akan datang. Lalu saya praktekin, ketemu kancil, joget-joget, bukannya mendekat, tapi lari. Lah yang benar yang mana? Ketika saya ketemu dengan babi hutan, banyak banget babi hutan, sampai saya ketakutan tuh. Kalau di sini mungkin habislah jemaat di PCS. Sampai saya ketakutan. Kalau pasang perangkap bidu hutan, paling diambil pahanya 1, udah busuk-busuk gitu. Lalu singkat cerita, saya ditangkap Tuhan. Ya, bukan karena penginjilan seseorang, tapi karena Tuhan. Lalu ketika itu tugas saya, ya, singkat ceritanya saya itu dipelihara sama seorang pendeta. Tiap hari saya ke gereja berdoa. Sebelumnya, tiap malam itu saya dangdutan. Makanya saya pernah juara 1 lomba nyanyi dangdut. Karaoke di FM, di radio. Disiarin lah itu sekampung tahu. Juara menang ya. Dapat hadiah dari Jamu Jago. Ya enggak seberapa, walaupun tapi kan tetap pernah jadi. Cuma dapat pensil sama buku dan sebagainya, itu aja. Nah, ketika saya merenungkan itu, ada sebuah tanggung jawab yang Tuhan berikan sama saya, berbicara tentang Yerusalem. Karena dari 9 itu, cuman saya yang diangkat Tuhan untuk percaya, untuk menjadi hamba Tuhan. Ini tugas berat buat saya. Dan waktu itu saya berjalan waktu, saya ikut HMC. Yang ada di Jakarta. Setelah itu hati Bapak, luka batin. Selesai luka batin, saya telepon Bapak saya. Saya minta maaf, dulu pernah kecil-kecil gini melempar jerigen sama Bapak saya. Waduh, anak yang gak berbakti. Tobi jangan gitu ya ntar ya, Gre. Ken, Iksan, jangan gitu ya. Saya lempar jerigen. Karena adik saya itu dipukulin, sama kayak saya. Udah minta tolong, ampun Pak, ampun. Tetap dipukulin. Saya akhirnya bangkit berdiri kayak Goliat. Daud lawan Goliat. Masih SD loh.
Berhenti enggak? Lempar nih jerigen. Enggak berhenti, lempar jerigen. Ketika saya ikut AMC diingatkan kembali, minta ampun. Saya minta ampun. Bapak minta ampun ini. Nah, singkat cerita berjalan waktu bulan demi bulan. Dari situ ternyata Tuhan tumbuhkan iman Kristus. Sehingga dia percaya kepada Tuhan. Tapi sayangnya dia bilang gini, Le, aku ikut kamu ya. Nanti kalau kamu mati, kamu gak ada yang doain. Saya bilang, Bapak kalau percaya sama Tuhan Yesus, jangan lihat saya, nanti Bapak kecewa. Singkat cerita dan sebagainya, dia percaya Tuhan. Nah, di meninggalnya itu. Ya, nanti ini dipotong lah. Nanti ya, dipotong. Karena sensitif. Ya. Meninggalnya, ini nanti potong ya Pak. Dia beriman kepada Tuhan, tapi dikubur secara mereka. Gitu. Lalu saya mau pulang, nggak jadi pulang, nggak boleh pulang. Katanya, kamu najis. Sepatumu nginjak lantai rumahku, najis katanya. Saya bertanya-tanya, ini sepatu dari kulit apa? Gitu. Ya sudahlah, saya tanya Pak Andi, Pak Johan, ini dan sebagainya, kamu nggak usah pulang. Ayo Roh Kudus itu bilang begini, bukan seremoni ibadahnya yang menentukan surga atau neraka, tapi ketika engkau ada di bumi. Amin. Saya dapat pelajaran itu, Roh Kudus berkata gitu, bukan acara ibadah, seremoni ibadah yang menentukan kanan kiri atau surga neraka, tapi kehidupannya di dunia ini, apakah dia beriman kepada Tuhan Yesus atau tidak. Bukan nanti, tapi sekarang ditentukan. Kehidupan sekarang Bapak ini, kehidupan kita ini menentukan surga atau neraka. Oleh karena ketika kita tahu, ketika engkau mendengar ini, ayo hiduplah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau berbicara Yerusalem itu, rumah tangga, ya, saya dipanggil Tuhan, baru satu saya bisa menyelamatkan. Bagaimana dengan yang lain? Secara manusia, ditolak mentah-mentah. Tapi menjadi doa saya, biarlah Tuhan yang berurusan dengannya. Yang penting nama Tuhan sudah kami beritakan. Lewat kami pulang kampung waktu itu. Ya, saya pernah bersaksi kan? Yang terakhir. Slide selanjutnya. Ayo, kita bicara. Kita perkatakan sama-sama sambil tanya kanan kiri. 1, 2, 3. Yerusalem berbicara mengenai saudara sudah setia? Jawab. Sudah? Saudara sudah setia? Atau mungkin sedang berpikir untuk mundur? Belum atau tidak? Oh. Dan mengurangi kesetiaan yang positif? Yang Alkitabiah? Yuk ngomong. Tuhan katakan? Jangan. Ngomong kanan kiri. Tuhan katakan jangan. Kembali lagi. Lanjutkan apa yang sudah benar. Apa yang sesuai Alkitab. Lakukan terus supaya saudara menuai dan menikmati. Jadi jangan pernah kita semuanya mengubah atau mengurangi. Tidak setia atau punya inisiatif untuk mundur dari melayani Tuhan. Dari ikut Tuhan. Undur diri dari iman kekristenan. Ayo. Jangan, katakan jangan. Tuhan katakan, jangan. Lakukan apa yang sudah benar, apa yang sesuai Alkitab. Lakukan terus supaya saudara menuai dan menikmati kebahagiaan yang disebut seumur hidup. Wow, ini sangat penting. Ayat yang terakhir. 1, 2, 3. Karena keluarga kita adalah, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai 21. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Menurut kuasanya yang dapat melakukan segala. Ingat, karena keluargaan kita adalah surga. Ya. Keluarga kita ini besar kita adalah surga. Ketika kita dari Yerusalem, ya dari surga, kita harus kembali pulang untuk ke surga. Kalau kita lagi berpergian nih, kita nih kan dikatakan kita jadi apa ya? Perantau.
apa namanya kata lain? Musafir, pengembara. Tuhan letakkan kita di sini. Ingat, kita harus balik lagi pulang dari Yerusalem ke Yerusalem. Karena keluarga kita adalah surga yang bumi. Hari ini ya, dalam momentum 10 hari pencurahan Roh Kudus, kita peringati. Mari saya mengajak kita sungguh-sungguh. Selesai ibadah ini kita menikmati, ada yang bawa buah, berbicara buah-buah roh, berbicara profetik penuh yang terjadi di gereja ini. Ya, nanti jangan pulang dulu, kita menikmati buah. Sudah ada buah yang disiapkan, yang dibawa oleh rekan-rekan para pengerja. Mari, sekali lagi saya mau ngajak kita, minta Tuhan mengurapi saudara semua. Mari kita berdoa. Rohmu yang hidup pulihkan. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Mari dengan terkasih saya undang kita bangkit berdiri sama-sama. Katakan pujian ini, Rohmu yang hidup. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Sambil berseru kepada Tuhan. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh Kudus akan mengurapi Bapak Ibu. Ini urusan pribadi demi pribadi. Dilawat Tuhan atau tidak, merasakan hadirat Tuhan atau tidak. Mari responi panggilan Tuhan, supaya kita merasakan kehadiran Tuhan. Diurapi oleh Roh Kudus, merasakan hadirat Tuhan. Mari bangun, sedikit paksakan diri kita untuk meminta lawatan Tuhan Yesus, agar kehidupan kita diubahkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari dengan iman meminta lawatan Allah terjadi, dan Tuhan akan memperlengkapi dengan kuasa dari tempat hati. Mari angkat tangan Bapak Ibu dengan penuh rindu pada Tuhan. Katakan, ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu. Amin. Berserah penuh tangan-tangan yang terangkat di hadiratmu. Para suami, para istri, Kau ambil alih seluruh hidupku, laki-laki dan perempuan. Kami meminta lawatan Allah, hadirat Tuhan.
buka hati untuk jamaah secara penuh di hadirat Kau ambil alih seluruh hidupku di atas Yang wanita katakan yang pria berdoa kepada Tuhan itu. buka hati Yes Kami minta lawatan Allah untuk gereja ini Tuhan. hadiratmu Kau ambil alih Mari kajian sekarang yang pria jadikan pujian yang wanita berdoa. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy display, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy display, Holy Spirit, Holy display. I need you more, I need you more, I need you more, I need you Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Haleluya, kami rindukan Tuhan. Haleluya.
kudus-Mu Tuhan. Kami terima. Engkau hadir. Silakan dalam nama Yesus. Mari saya akan mendoakan Bapak Ibu. Saya akan mengurapi Bapak Ibu satu persatu. Mari siapkan. Saya akan mengurapi Bapak Ibu dengan minyak urapan. Mari persikapkan hati. Mungkin akan dimulai nanti sebelah kiri saya akan berganti. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dirindu, diurapi Tuhan, boleh bersama-sama datang ke depan maju. Sebagai tindakan iman kita bahwa kita memerlukan Roh Kudus-Nya Tuhan. Syakaraya ralabaya ralabaya ralabaya. Syaralabalabalabalabalabalaba. Pulihkan, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, yes, mengalir di tempat ini, yes Lord, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku bagaikan tanah kering, bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikian jiwa kami Tuhan, demikianlah jiwaku, haus akan Engkau, ku rindu selalu, ku rindu hadir. Pulihkan jiwa kami ya Tuhan, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Sama-sama rindukan Roh Kudus-Nya, katakan mengalir, yes Lord, mengalirlah, mengalirlah, anuhi kami ya Roh Kudus, mengalirlah oh Roh, pulihkanku, mengalirlah, mengalirlah
tidak akan pernah berhenti Tuhan. Kami terbatas tapi Roh-Mu tidak terbatas Tuhan. Mulai dari tempat ini terus pengurapan-Mu memenuhi kami Bapa. Kami mau tinggal di Yerusalem, tinggal di dalam Engkau Tuhan, supaya kami sanggup menyelesaikan amanat agung itu Tuhan. Dan kami layak masuk dalam surga yang Kau janjikan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami terima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Kita akan dengarkan pengumuman sepekan. Salam Bapak Ibu Saudara. Baik, saya percaya melalui kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar di siang ini dapat memberkati kita semua. Amin. Terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Abraham yang telah memberkati kita di siang hari ini melalui kebenaran firman Tuhan. Biarlah pelayanannya semakin diberkati dan dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi. Kami rindu menyapa Bapak Ibu yang baru pertama hadir beribadah di tempat ini. Tolong dilambaikan tangannya. Ya, ada di belakang. Selamat datang Bapak dan Ibu. Kami ingin mengundang Bapak Ibu untuk bersama-sama dengan kami beribadah di tempat ini di minggu-minggu yang akan datang. Pengumuman sepekan, Minggu tanggal 26 Mei 2024 kita akan mengadakan ibadah raya di tempat ini seperti biasa, disertai dengan sekolah minggu. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang rindu rumahnya diadakan KUL, boleh nanti menghubungi pengerja di tempat ini, diadakan setiap Jumat dimulai jam 7 malam. Kami juga mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama mendoakan visi gereja kita di tempat ini. Yang tadi disebutkan Pak Gembala, 200 jemaat, 10 KUL, 20 pendoa, dan 2 kali ibadah. Biarlah itu terjadi di tahun ini. Amin. Demikian pengumuman, Tuhan memberkati. Haleluya. Semuanya masih bersuka cita, amin. Roh Tuhan sudah dicurahkan di tempat ini. Dan jemaatnya harus terus on fire bagi Tuhan. Haleluya. Saatnya kita bawa persembahan kita yang terbaik saudara. Di depan ada kotak persembahan, bersama-sama kita bawa ke depan saudara. Tuhan, kami membawa persembahan kami sebagai rasa syukur kami. Terlalu dahsyat Tuhan telah memberkati kami. Kini kami memberi dengan hati yang bersuka cita. Dalam nama Yesus yang siap memberi, bersama-sama katakan amin. Bersama-sama kita ke depan saudara. Haleluya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, oh, oh. Haleluya. Puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, oh, oh. Haleluya. Puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya, amin, penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, oh, oh. Haleluya. Puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, oh, oh. Haleluya. Puji Tuhan, bersama-sama kita bangkit berdiri di surga. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Lambaikan tangan sama-sama. Haleluya, Dia bangkit. Amin. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun.
Bapa yang baik, Bapa yang kami kenali dalam nama Yesus Kristus, kembali kami mengucap syukur Tuhan atas kehadirat-Mu di siang hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas ibadah di siang hari ini Tuhan berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan sampai akhir ya Tuhan. Bapa yang baik, kami mau berterima kasih Tuhan atas sharing yang difirmankan oleh hamba-Mu di siang hari ini Tuhan, Pendeta Abraham C. Sadiman. Biarlah kiranya Tuhan, hamba-Mu ini diberkati dimanapun berada ya Tuhan. Berkati setiap pelayanannya Tuhan, berkati keluarganya, berkati anak-anaknya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan hamba-Mu ditempatkan di GBCS ini Tuhan. Banyak akan jiwa-jiwa yang akan memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa untuk tempat ini Tuhan, GBCHS. Biarlah kiranya Tuhan visi misi kami Tuhan di tahun 2024 ini terjadi Tuhan. Biar kiranya Tuhan di tempat ini terjadi 200 jemaat yang rindu memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan di tahun ini juga 2 kali ibadah akan terjadi. 20 tim doa dan 10 kul ya Tuhan. Itulah keinginan kami ya Tuhan. Kami bawa di bawah kaki-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami mau berdoa untuk jemaat yang hadir di siang hari ini Tuhan. Kami tahu ya Tuhan segala pergumulannya Tuhan. Biarlah segala pergumulan yang ada dalam jemaat Tuhan Yesus yang akan membuka jalan. Kami juga mau berdoa untuk setiap yang sakit ya Tuhan. Tuhan berikan kesembuhan. Yang berbeban berat Tuhan berikan jalan keluar. Yang mempunyai masalah perekonomian Tuhan berikan jalan keluar juga ya Tuhan. Kami percaya itu semua ya Tuhan. Semua hanya jalan daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa untuk setiap persembahan yang kami kumpulkan di siang hari ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan persembahan yang kami kumpulkan itu Tuhan menjadi memperlebar kerajaan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk pengerja yang hadir di siang hari ini Tuhan. Yang bertugas di siang hari ini Tuhan, baik WL, singer, pemusik, multimedia ya Tuhan. Apapun itu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan apapun yang kami kerjakan di siang hari Tuhan hanya untuk memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk tim pembangunan di tempat ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan rancangan kami Tuhan hanya Engkau-lah yang akan mengetahui Tuhan. Kami mempunyai misi ya Tuhan, ingin memperindah gereja-Mu ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang mencukupi. Segala kekurangan kami percayakan dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau percayakan melalui kotak 2000 ya Tuhan. Biarlah banyak jiwa-jiwa yang akan menabur. Biarlah Tuhan Yesus akan mempermudahnya ya Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa untuk sekeliling tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan berkati. Biarlah tempat ini berada menjadi berkat di sekeliling ini ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami pulang ke rumah masing-masing Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan berkati kami dalam perjalanan pulang. Biar tidak terjadi sesuatu apapun. Dan sebelum kami pulang Tuhan, biarlah kami menerima berkat yang disampaikan oleh hamba-Mu. Haleluya. Ibadah saat ini setelah selesai. Mari angkat tangan, arahkan bagi Tuhan. Pulanglah membawa berkat damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus akan menyertai, memberkati, memberikan kau damai dan sejahtera sukacita mulai hari ini.